Cerita legenda Simamora Namalo. Pada suatu hari, hiduplah satu keluarga sederhana yang bernama Simamora yang mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai pedagang garam yang selalu berkeliling dari satu daerah ke daerah yang lain untuk menjajakan dagangan-dagangannya. Simamora ini tinggal di suatu daerah yang sangat terpencil, yakni di daerah Huta Tipang yang sekarang dikenal salah satu pedesaan dari Kabupaten Humbang Hasundutan. Perkampungan ini sangat terisolasi pada zaman itu, belum ada akses jalan yang memadai. Hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki melalui kaki perbukitan dengan jalan setapak yang sangat sempit dan di antara jurang yang sangat dalam. Perkampungan ini boleh dikatakan diapit oleh perbukitan yang menjulang tinggi dan di sebelah timur terhampar pinggiran Danau Toba. Pada zaman itu garam adalah salah satu kebutuhan yang sangat krusial. Di samping sebagai penyedap rasa dan juga dipakai sebagai bahan pengawet bahan makanan. Pada kala itu garam masih tergolong langka. Dikarenakan transportasi yang minim, bahkan akses jalan besar untuk menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain belum ada. Sementara garam ini harus diambil dari daerah pesisiran pantai laut, yang pada kala itu satu-satunya daerah penghasil garam adalah daerah Barus. Jarak antara daerah Humbang ke daerah Barus sangat jauh, kurang lebih dari 100 km sebelah barat, dan akses yang masih minim, dan pada kala itu hanya satu-satunya transportasi yang dapat dipakai yaitu dengan memakai kuda. Itu pun mungkin harus ditempuh dengan waktu yang sangat lama. Boleh saja untuk penempuhannya beberapa hari baru boleh tiba di Barus. Dengan jalur yang tidak menentu, harus keluar masuk hutan dan naik turun gunung, dan harus menyeberangi beberapa sungai-sungai. Hanya orang-orang tertentu yang berani menempuh jalan itu, karena begitu banyak rintangan dan tantangan yang pasti akan dihadapi di tengah jalan. Mereka akan bertemu dengan orang-orang yang jahat mungkin, atau juga mereka akan bertemu dengan binatang-binatang buas yang dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Beruntung Simamora ini memiliki seekor kuda yang selalu setia menemaninya dan untuk dipakai sebagai alat transportasi pengangkut garam dan sebagai teman di dalam perjalanan untuk menjajakan garam-garamnya. Yang walaupun jarak yang begitu jauh dan dengan banyak tantangan, Simamora selalu dengan tekun dan tabah melakoni pekerjaannya. Walaupun harus menempuh alam liar dan ruang yang sunyi, tanpa ada satu orang sebagai teman mengobrol di sepanjang perjalanan. Seringkali Simamora ini mengalami kewalahan pada saat-saat harus menyeberangi sungai. Kuda sangat enggan mencelupkan kakinya ke dalam air sungai, sehingga Simamora harus terpaksa menyeberangkan terlebih dahulu garam-garamnya.
barulah ia turun untuk menuntun kudanya kembali. Itu pun terkadang sangat susah. Kesulitan yang lain yang dialami oleh si Mamora adalah saat hujan turun dengan tiba-tiba. Sementara tempat untuk berteduh atau untuk beristirahat tidak ada. Terpaksa harus buru-buru menutupi garam-garamnya dengan daun-daunan, supaya garam jangan terkena air hujan. Karena kalau kena hujan, maka garam-garam itu akan dipastikan jadi mencair. Dan kalau garam sudah mencair, maka tidak akan bisa lagi untuk dijual. Garam-garam itu diangkut dengan kuda dengan wadah bakul anyaman daun nipah dan disangkutkan di sisi punggung kuda di antara kiri kanan sebelah belakang. Sehabis ia belanjakan uangnya dengan garam-garam itu, ia pun bersegera bergegas-gegas menuju arah pulang ke daerah Humbang dan mulai menyusuri perkampungan demi perkampungan di sebelah sepanjang perjalanan mengarah pulang. Inilah daerah-daerah yang biasa dikunjungi oleh si Mamora ini, ialah daerah Pakat, Parlilitan, Sipahutar, Dolok Sanggul, Siborong-borong, dan Tarutung, Pahai, sampai Sipirok daerah Akola. Kemudian kalau barang dagangannya belum habis terjual, dia akan jual di daerah Balige, Porsea, Muara, Bakara, dan daerah-daerah sekitar pinggiran Danau Toba. Dan selanjutnya ia akan pulang ke rumahnya di daerah Huta Tipang untuk bertemu dengan keluarganya. Demikianlah ia lakukan setiap kali harus pergi melakukan pekerjaannya. Dengan waktu yang sangat lama, bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, baru bisa kembali ke rumahnya. Acap kali si Mamora ini dengan terpaksa harus menginap dan menumpang bermalam di rumah-rumah warga kampung sekitar di mana ia sedang berjualan. Namun dengan senang hati para warga-warga sekitar itu selalu memberikan dia tumpangan. Pintu mereka terbuka untuk menerimanya bermalam di tempat mereka. Mungkin karena si Mamora mereka kenal baik, ramah, jujur, dan selalu bersikap sopan. Mungkin karena sudah banyak perjalanan, tentulah si Mamora selalu banyak cerita-cerita menarik dan ia suka berbagi pengalaman-pengalamannya di sepanjang perjalanan dan ia suka berdongeng. Itulah yang membuat orang-orang itu selalu menyukainya. Kalau ia minta menumpang, selalu mereka menyambut dengan senang hati. Mereka selalu berkata, "Tinggallah di sini supaya besok bisa dengan cepat untuk melanjutkan pekerjaan." Pada suatu kali saat ia sedang di perjalanan ke satu daerah, ia bertemu dengan dua orang sedang menunggang kuda dengan bakul-bakulnya digantungkan